Dikabarkan ada sebuah berita di mana Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia angkat langsung Mahfud MD menjadi Jaksa Agung. Ya, diberitakan bahwa Prabowo lantik Jaksa Agung, aturan miskinkan dan hukuman mati koruptor langsung disahkan. Namun demikian, berita itu adalah tidak benar alias hoax. Mahfud MD membantah di dalam akun Twitternya, di mana mengatakan, dengan segala hormat saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi Jaksa Agung itu tidak berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar-benar tidak tahu soal ini. Demikian tanggapan Mahfud MD terkait berita hoax dirinya yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirumorkan kenapa Jaksa Agung diganti. Ada seorang warga yang bernama Aryono Lestari. Ini adalah pendukung Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin mundur. Ya, diduga terkait penanganan kasus BTS Kominfo. Dan inilah celotehannya. Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang sangat mengejutkan, meskipun masih rumor, tapi nampaknya sudah 75% terkonfirmasi, yaitu kabar mundurnya Jaksa Agung ST Burhanuddin atau Sinatiar Burhanuddin. Burhanuddin mundur kira-kira 4 hari sebelum reshuffle kabinet yang dikabarkan hari ini tadi, yaitu pengangkatan menteri-menteri baru seperti Menteri Kominfo yang dijabat oleh Budi Ari Setiadi, Ketua Pro Jokowi. Nah, Burhanuddin mundur kabarnya terkait dengan kasus korupsi BTS Kominfo. Burhanuddin kabarnya akan digantikan oleh Wakil Jaksa Agung yaitu Sunarto. Namun Sunarto yang dikonfirmasi oleh inilah.com belum bisa mengkonfirmasi apa-apa, belum bisa berkomentar apa-apa karena itu masih isu. Tapi kabar mundurnya Jaksa Agung sudah sangat kencang tersiar di media sosial. Kabarnya Burhanuddin mundur karena belum bisa mentersangkakan nama-nama besar yang diduga terkait dalam kasus BTS 4G Kominfo ini. Salah satunya adalah menantu Megawati, Happy Hapsoro, yang diduga juga terlibat di situ, dan perusahaannya sudah dinyatakan terlibat. Direkturnya, salah satu direkturnya juga sudah menjadi terdakwa. Tetapi Happy Hapsoro sampai sekarang belum tersentuh. Juga Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang di awal-awal kasus ini muncul sudah terdengar kencang kabar bahwa dia terlibat, tapi sampai sekarang juga tidak tersentuh. Lalu Dito Aryo Tejo yang dalam BAP terdakwa di BAP salah satu terdakwa Irwan Hirmawan itu tidak disebutkan menerima 27 miliar rupiah sebagai uang markus atau makelar kasus untuk menghentikan penanganan kasus sehingga korupsi ini tidak ditangani secara hukum. Nah, mundurnya Burhanuddin tentu mengejutkan. Apakah dia mundur karena tidak mau begitu melihat banyaknya orang-orang besar yang terlibat atau bagaimana? Kita tunggu kabar selanjutnya. Ini kabarnya semakin kencang, semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahfud MD bermaksud akan menangkap para penjahat. Ya, jadi Jaksa Agung tentu saja Mahfud MD akan tangkapi para penjahat. Demikian kata Mahfud MD ketika ditanya oleh seorang wartawan, ya.
Prabowo Subianto menjanjikan Jaksa Agung kepada Mahfud MD apabila menjadi presiden. Benarkah demikian? Kita dengarkan sama-sama. Jaksa Agung, saya ingin nih nangkapi orang-orang yang macam-macam ini saya bilang. Yang saya minta 4 menteri yang saya usulkan ke Bapak untuk diprioritaskan saja. Tanda tangan Pak Prabowo. Masih ada sekarang, masih saya simpan. Masih ada ya? Iya. Tanda tangan ya? Sportif dia. Oke, Pak Mahfud, saya memang itu setuju gitu. Ya, jadi Jaksa Agung, saya ingin nih nangkapi orang-orang yang macam-macam ini saya bilang. Dan Pak Prabowo tuh saya pernah kerjasama dengan dia. Dia tuh orang sportif, Yang saya kan. Itulah pernyataan dari Mahfud MD. Apabila dia diangkat menjadi Jaksa Agung, dia akan menanggapi para penjahat. Ya, apakah Mahfud MD akan mau menjadi Jaksa Agung di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran? Karena pada saat Nyapres kemarin Mahfud MD begitu sangat menyerang kepada Gibran. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya 2. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi ini pendaftarannya karena menurut hukum bunyinya begini, putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diketok dengan palu yang sah itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sama kalau begitu. Putusan bahwa Gibran boleh itu berlaku sejak ditetapkan, bahwa kemudian KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Nah saudara, DKPP itu hukumannya sanksinya sanksi administratif, bisa diberhentikan ketua KPU-nya. Seperti halnya bisa dihentikan ketua MK-nya. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial, dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang itu. Oke lah, hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan, ini anak haram konstitusi, ini itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat. Hukuman moral juga, Anda tidak sah. Gitu, Anda karena pertolongan angkel paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Itu. Adik Mahfud MD ternyata dibalik Dirty Vote. Tujuan Zainal Arifin Mochipar cuma jelek-jelekin pemerintah. Padahal abangnya pernah jadi bagian dari pemerintah. Ternyata ada udang di balik bakwan, guys. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle. Bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau.
ekonomi sirkuler, di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada 1 yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu, recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak ambil pusing atas laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu karena diduga hina Capres 02 Gibran Rakabuming dengan menyebut gila dan recehan saat debat. Terkait laporan ke Bawaslu itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara diskusi Tabrak Prof di Lampung pada Kamis 25 Januari. Mahfud MD mengatakan tidak ingin tahu karena laporan-laporan yang dilayangkan terhadap dirinya sebelumnya selalu mentah. Ia mengatakan sudah banyak yang membuat laporan terhadap dirinya namun selalu mentah. Mahfud mempersilahkan jika ada yang ingin lapor ke Bawaslu. Adapun laporan terhadap Mahfud MD dilakukan oleh advokat pengawas pemilu atau Awaslu. Sebelumnya Awaslu juga melaporkan Anies Baswedan karena diduga menyerang Prabowo Subianto pada debat Capres. Sama seperti Anies, Mahfud MD juga dituding melanggar aturan soal larangan peserta pemilu menghina seseorang.